Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke sahabat tani, belakangan ini dan biasanya kita selalu membahas yang dimulai dari pemangkasan berat, pemangkasan standar, hingga pemangkasan ringan, hingga pencucian. Oke, jadi banyak sahabat tani kita bertanya, Pak, kalau kerja kita mangkas terus, jadi tolong tunjukkan Pak, kapan kita berhenti waktunya untuk memangkas. Berarti artinya kapan waktu kita stop pemangkasan dan seperti apa ciri-cirinya. Oke, akan saya bagikan kepada sahabat tani ya, karena ini sangat penting sekali sahabat tani, supaya sahabat tani tidak selalu ngerjain mangkas dan mangkas terus. Karena di tanaman kopi kerjaan kita bukan hanya itu aja sahabat tani ya. Jadi jangan sampai gagal paham dan simak ciri-ciri, tanda-tanda waktunya stop pemangkasan kopi. Berlaku untuk kopi Arabica ya khususnya, baik itu Ateng Super, Tintin, Bourbon, P88, Ateng Janda, Ateng Kemala dan sebagainya. Oke, mari simak. Oke, sambil kita turun ya, kita lihat ini sudah masuk panen ke 17, tapi alhamdulillah ya, kopi masih berbuah lebat. Nanti kita akan ke sana, akan saya tunjukkan ya. Jadi begini sahabat tani, tidak semuanya kopi dapat serentak kita pangkas. Ingat, tidak semuanya kopi dapat serentak kita pangkas. Kenapa? Ya itu tadi. Pertama, karena ada sebagian masih buahnya banyak ya, seperti ini ya, yang kita lihat bersama, ini buah masih banyak. Nah, jadi belum kita lakukan dulu pruning ya, atau pencucian ya. Kalau sudah seperti ini sahabat tani, ini tidak lagi harus dilakukan pemangkasan berat, cukup dengan pencucian saja, dengan membuang tunas-tunas air, tunas-tunas balik ya, dan tunas-tunas yang telah mati ya, yang sudah aktif berbuah. Oke. Nah, jadi tidak semuanya ya. Jadi kita di sini harus mengikuti kopinya, bukan kopi mengikuti kita. Ingat itu sahabat ya. Kita tidak bisa mengatur kopi, tapi kopi yang harus mengatur kita. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti ini nih. Kalau buah masih banyak, jangan kita pangkas. Artinya kopi ini mengatur kita, bukan kita ngatur kopi. Kalau kita ngatur kopi, sudah pasti kita tebang ini ya, buah-buahnya kita buang. Toh jadi untuk apa jadi petani kopi kalau kerja kita hasil buang-buang buah sahabat tani ya. Nah, jadi tidak dapat serentak kita pangkas. Jadi yang buah-buahnya habis kita pangkas. Kalau buah masih banyak seperti ini, nah tidak perlu kita apa-apakan dulu ya sahabat tani ya. Oke, sambil kita turun. Oke, sip ya. Nah, jadi ingat sahabat tani, tidak bisa kita datain dalam per batang ada berapa ya. Pokoknya ingat itu, jangan pakai perkiraan data seenak kita. Misal satu batang ini 5 bambu, semua 5 bambu, tidak bisa. Ini buktinya, ini buah banyak tapi itu udah habis atau udah berkurang ya. Ingat, data belum tentu benar. Jujur saya sendiri tidak percaya data, kecuali kita datain dulu, kita cari tahu dulu, kita hitung dulu, kita perkirakan dulu, baru kita tahu secara real berapa perhitungan dan data tersebut ya. Oke. Nah, ini tadi di sini ya, tuh. Jadi kita pindah kemari sahabat tani. Oke. Untuk ciri yang pertama, kapan kita stop pemangkasan adalah di saat keadaan seperti ini sahabat tani. Ini sahabat tani nengok, bunganya muncul ya. Jadi di video saya kemarin ada netizen bilang berantakan katanya. Mana bunganya, ndak ada, bentuknya berantakan. Orang itu memang nggak sehat ya. Karena kan kita ini namanya kita melakukan pencucian pemangkasan, sudah pasti tunasnya kan tumbuh lagi. Nah seperti ini, tunas tumbuh lagi. Jadi kalau sahabat tani lihat sekilas berantakan ya, jadi jangan fokus ke sini sahabat tani. Sahabat tani pun kalau saya kasih gunting, saya kasih gergaji suruh pangkas ya, pertama bersih, bakal tumbuh lagi nggak? Nah itu jadi netizen yang komentar kayak gitu kayaknya akal sehatnya udah rusak itu sahabat tani, atau mungkin iri ya, atau dengki gitu ya. Nah kita tengok kontennya ndak ada, nol gitu. Beraninya cuma memprotes kita gitu ya. Tapi kita nengok kembali ke dia, kita cek dia, rupanya akun bodong gitu sahabat tani. Nah, dah. Ini yang pertama sahabat tani ya. Ketika bunga-bunga sudah muncul seperti ini ciri-ciri pertama. Stop pemangkasan. Loh, bagaimana Pak tunas yang kecil ini? Jangan diambil dulu, jangan diganggu dulu sahabat tani.
Loh, kenapa begitu Pak? Nah ini sahabat tani, perhatikan nih ya, ini bunga sahabat tani, ini bunga, ini tunas. Kalau kita ambil apa yang terjadi? Copot dia sahabat tani. Itu makanya sering saya bilang 70% yang merusak itu tangan kita sendiri, nggak tahu caranya ya. Jadi banyak konten sebelah sana mengatakan di saat berbunga masih bisa kita menunas. Salah itu sahabat tani. Nah itu kembali sama pribadi aja ya, saya tidak memaksa Anda, tapi yang jelas saya ngomong apa adanya melalui riset saya dan eksperimen saya pribadi sahabat tani. Ya, pada intinya saya di sini tidak merusak sahabat tani, artinya sini memajukan gitu ya. Apa yang saya dapat, apa yang saya tahu saya bagi. Yang nggak saya tahu ya sudah pasti saya jawab oke, akan saya dalami seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sahabat tani, kapan kita stop pemangkasan? Yaitu kalau keadaan sudah seperti ini sahabat tani, ini sudah bersih ya. Ini jangan kita hiraukan dulu ya, ini tunas baru dan ini boleh diambil, boleh juga tidak sahabat tani, tergantung kita ya. Nah seperti ini, dari batang cabang ini kira sudah bersih ya. Biarpun keluar tunas masih sekecil ini, jangan dicopot dulu, jangan diambil dulu, karena kerjaan kita di kopi ini bukan sibuk menunas aja sahabat tani. Biarkan dulu panjang sampai setelunjuk ya. Tuh, tapi Pak nanti berpengaruh sama bunga buah di sini. Enggak sahabat tani, tidak berpengaruh sahabat tani. Kenapa? Karena ini kan udah kita minimalisir tunasnya. Yang awalnya rimbun ya, kecuali kalau rimbun di sini sahabat, rimbun di sini, otomatis di sini kan mati bunganya, otomatis buahnya nggak jadi sahabat tani. Itu aja dia logikanya. Ya, jadi jangan takut-takut sahabat tani. Jadi ini nggak perlu dikhawatirkan, abaikan dulu. Ya, karena kalau sahabat tani pun tunaskan juga, ngapain coba? Ini sahabat tani copot seperti ini, makin cepat dia tumbuh sahabat tani, makin cepat. Nggak percaya saya Pak, lah silahkan tes. Kalau sudah berukuran seperti, coba rajin-rajin Anda tunas, paling cepat lagi dia keluar tunasnya. Oke. Nah jadi kalau udah keadaan seperti ini, ingat, sudah cukup, jangan diganggu-ganggu dulu sahabat tani ya. Ini saya gunakan sistem bayonet, nampak ya, seharusnya batas pucuk atas di sini, tapi saya coba sistem bayonet. Ini masih dalam eksperimen saya ini sahabat tani ya. Ini baru kita lakukan kemarin pemangkasan berat, jadi ini bukan gundul. Dan kalau memang gundul itu wajar, namanya baru siap pemangkasan berat. Makanya Anda yang menengok ini simak betul-betul ya, karena pemangkasan kopi ini banyak, dari pemangkasan berat, standar, ringan, pencucian ya. Habis itu pencedingan khusus untuk mempercepat buah kopi merah gitu. Dan juga ada pemangkasan terkhusus untuk agar buah kopinya gemuk-gemuk dan besar. Nah itu ya. Oh, luar biasa sahabat tani. Tuh, merah nyusul lagi. Karena saya sudah lakukan pruning hingga pencucian di waktu-waktu itu, sahabat tani bisa tengok di konten saya sebelumnya. Nah, jadi alhamdulillah selamat. Nah, jadi ini tak perlu kita kotak-katik dulu kalau keadaannya masih seperti ini. Ya, jangan dikotak-katik dulu, jangan diapa-apain dulu. Ya. Jadi ini akan saya lakukan lagi pencucian yang akan datang itu nanti setelah habis musim bunga ketiga. Ini masih banyak netizen kita ini menduga saya ini bikin konten kopi Robusta. Padahal berulang kali saya bilang ini kopi Arabica, bukan Robusta. Robusta sama Arabica berbeda, walaupun sama-sama buah kopi. Dari ukuran buah kopi pun sudah berbeda, dari rasa sudah beda. Ya, dari daun pun sudah beda. Ya, kalau Robusta konon lebih besar lagi daunnya daripada Arabica. Jadi sudah pasti penanganannya berbeda. Ya, wajib tahu ini kopi Arabica, bukan Robusta. Karena saya khusus membahas kopi Arabica. Nah, seperti sahabat tadi tengok, ini sudah saya potong sahabat tani. Saya potong, tetapi karena ya selama tidak mengganggu cabang bawah, dan ini lapak nih kan, tidak mengganggu, dan ini muncul bunga, tidak ada masalah sahabat tani. Nah itulah pentingnya kenapa kita jangan sampai kelewatan jadwal pemangkasan. Ya, itu contoh. Ini deh contohnya sahabat tani. Tapi untung diuntung keadaannya tanaman kopi saya lapang, kelembapan udaranya pun aman ya, sirkulasinya aman. Nah, tuh ya, aman. Malah cabang-cabang keringnya pun tuh berkurang ya, sudah saya kurangi. Nah, jadi Pak, kalau udah kayak gini, kapan Pak akan kita lakukan pencucian? Tergantung dari pohon kopinya, sahabat tani.
tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita atur tanaman kopi. Kopilah yang mengatur kita. Buktinya mana Pak? Ya ini, kalau kopi buahnya sudah mau habis, berarti kopi sudah minta pangkas. Berarti artinya apa? Kopi yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur kopi, sahabat tani. Ya, jadi sebelum melakukan pemangkasan ya lihat-lihat dulu kopinya tadi, gitu. Buahnya sudah berkurang atau masih banyak. Kalau masih sudah berkurang, sudah sekitar dapat dan berbatang nih, entah sebambu entah dua bambu, silahkan pruning saja. Jangan sayang-sayang kalau untuk tanaman kopi. Oke, ini sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu nih sahabat tani itu, ya. Karena buah sudah tua, jadi bisa kita petik. Tak perlu takut, ya. Bisa kita kutip dan masih bisa kita jual. Kita ke sana sahabat tani. Wow, masih ada buah tinggal sahabat tani. Mantap, ya. Nah, secara perlahan sudah saya lakukan pencucian seperti inilah keadaan dan nampak ya pencucian itu. Dan sebelum saya lakukan pencucian ini, berapa bulan yang lalu sudah saya lakukan pemangkasan berat. Sudah saya lakukan pemangkasan berat, bukan pemangkasan ringan. Kalau pemangkasan ringan tidak seperti ini modelnya. Jadi model kayak apa Pak? Nah, kita ambil contoh. Oh, itu dia. Nah, ini. Nah, ini namanya kita lakukan kemarin pemangkasan ringan. Jadi ini sudah kita lakukan penjedingan sahabat tani ini, ya. Nah, ini calon-calon sudah ada. Nanti kalau sudah jadi buah, baru kita akan lakukan penjedingan lagi, membuang khusus ya cabang-cabang balik, tunas air dan tunas lainnya yang tidak aktif. Nah, ini kita tidak berani apa-apakan dulu. Jelas ya, ini belum saya apa-apakan. Nanti setelah menjadi buah semuanya baru kita apa-apakan. Toh lagi ampun, buahnya masih ada ya kan. Jadi itulah dia ya ciri-ciri dan tanda-tanda waktunya kita stop pemangkasan. Sahabat tani ya. Jadi kalau di kebun saya ini sudah selesai, dan ada juga yang belum ya. Saya lakukan pencucian karena itu tadi. Karena kita harus ikuti permintaan kopi, bukan kita bisa ngatur kopi seenaknya, nggak bisa sahabat tani. Kopi yang harus ngatur kita, kapan dia minta pemangkasan kita pangkas, kapan dia minta stop pemangkasan kita stop, ya. Jadi sahabat tani, saya rasa cuma itu saja ya. Itulah ciri-ciri dan tanda-tanda waktunya untuk kita stop pemangkasan dulu. Jadi bukan berarti sini stop selamanya ya, tapi stop sementara. Dan untuk tanaman kopi yang namanya pemangkasan itu tetap berlaku selamanya. Sampai kapan Pak? Sampai kopinya mati ya. Tetap berlaku selamanya. Jadi jangan menduga nanti hanya waktu pertumbuhan, waktu kopi masih muda saja boleh aku pemangkasan, begitu kopi sudah tua nanti tak perlu lagi selamanya. Itu salah ya, itu salah. Ingat, ini kopi Arabica, jangan dicampur adukan dengan Robusta, tidak akan sama. Nah, jadi intinya adalah bersih ya, terang, di bawah juga terang ya, tuh. Tunas-tunas seperti ini tidak usah dihiraukan dulu karena masih terlalu cepat kalau kita menunas. Jadi itu saja sahabat tani, simple dan mudah sekali. Tekuni, dan cara ini cara terbaik yang saya kasih untuk sahabat tani, di mana ini saya ambil melalui pengalaman sendiri, bukan dari sebelah sana sebelah sini ya, bukan dari Mbah Google ya, bukan dari manapun lah begitu ya. Saya lebih suka eksperimen dan terus bereksperimen. Hasil eksperimen saya bagi untuk sahabat tani. Loh, tapi saya Pak masih nggak percaya. Itu orang urus, saya nggak ada urusan sama itu. Berarti saya berbagi di sini untuk jujur gitu ya, untuk petani kopi supaya berhasil sukses ya. Jadi saya pun paham ya, namanya manusia berbeda sudut pandang. Kadang kita lakukan benar dianggap salah, kadang-kadang yang benar dianggap benar ya kan gitu. Kadang-kadang yang salah dianggap benar. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Jadi ini kembali sama pribadi sahabat tani. Saya akan melakukan pengutipan kopi ya. Nih, jadi
seperti inilah keadaannya ya. Kopi sudah mulai mau habis, tetapi sudah masuk ke 17. Alhamdulillah masih ada buahnya bertahan dan banyak sahabat tani ya. Yang penting tetap semangat, optimis, terus berusaha, coba ya. Coba, jangan cuma teori-teori aja didengar, coba praktek sendiri, jangan protes saya dulu, coba dulu sendiri. Kalau memang sudah berhasil, oke, bilang ke saya. Kalau memang nanti nggak berhasil, ada cara yang salah, bilang juga ke saya gitu ya. Jangan langsung main-main hujat, jangan langsung main merendahkan pihak-pihak. Oke? Kalau memang tidak suka sama channel ini, lewatin. Nah, karena saya di sini tidak meminta subscribe gitu. Loh, nanti kok Bapak nggak ada subscribe, Pak? Kok pengikut view Bapak menurun, macam mana nggak ada gaji? Toh saya masih banyak gaji, ditambah ya, kebun sawit saya, ada kopi juga. Nah, jadi di sini patokannya bukan kita cari duit. Ya. Tapi kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Begitu. Tidak ada masalah untuk saya itu, oke? Oke, kalau begitu sahabat tani, saya akan melanjutkan pengutipan dulu ya. Karena cuaca sudah, mendung lagi sahabat tani. Waduh, kalau nggak kita selesaikan rontok dianya sahabat tani. Tuh, ini pun sudah mulai hitam seperti ini sahabat. Wah, tuh. Oke, buahnya gendut-gendut, sehat-sehat sahabat tani. Tuh. Oke sahabat tani, kalau begitu sukses terus, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.